Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel YouTube Resep Dapur Wike. Di video kali ini saya ingin berbagi resep, rekomendasi olahan daging sapi yang enak banget, yang berasal dari negara luar. Cocok banget untuk dijadikan lauk ataupun ide jualan menu nasi box, yaitu bola-bola daging sapi. Langsung saja yuk ke cara pembuatannya. Tapi sebelum itu, jangan lupa kalian dukung channel ini agar lebih berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share agar kami tambah semangat lagi untuk membuat video berikutnya. Langkah pertama, siapkan terlebih dahulu untuk sayurannya. Potong-potong kentang yang telah dikupas kulitnya. Lalu potong-potong buncis, kemudian sisihkan. Sayuran yang telah dipotong-potong, selanjutnya potong-potong wortel. Lalu sisihkan terlebih dahulu semua sayuran atau bahan yang telah dipotong-potong. Semua sayuran yang dipotong-potong ini untuk toppingnya ya teman-teman. Jika kalian ingin tahu jelas selain menyimak videonya hingga selesai, untuk bahan-bahannya bisa kalian cek di kolom deskripsi. Semua bahan yang telah dirajang sisihkan terlebih dahulu di wadah. Untuk wortel dan buncisnya nanti kita akan rebus dan kentangnya kita akan goreng. Selanjutnya rajang setengah buah bawang bombay, lalu sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya geprek dan cincang halus 1 siung bawang putih, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan dan panaskan minyak goreng, lalu goreng kentang yang telah dipotong-potong. Goreng hingga berwarna sedikit kecoklatan, lalu angkat dan tiriskan, sisihkan terlebih dahulu di wadah. Selanjutnya goreng bawang bombay dan juga bawang putih, kemudian angkat dan sisihkan di wadah. Lalu rebus wortel dan juga buncis yang telah dipotong-potong, jangan terlalu lama ya untuk merebusnya, kemudian angkat dan sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan daging sapi giling. Lalu campurkan bawang bombay dan juga bawang putih yang telah digoreng. Kemudian tambahkan dengan gula pasir, garam, secukupnya atau bisa kalian sesuaikan saja. Lalu tambahkan dengan penyedap rasa secukupnya. Aduk-aduk. Aduk-aduk hingga semua bumbu tercampur merata dengan dagingnya. Lalu sisihkan terlebih dahulu. Kemudian tambahkan dengan 4 sendok makan tepung maizena. Lalu tambahkan dengan tepung panir ataupun tepung roti sekitar 4 sendok makan juga. Lalu aduk-aduk hingga semua bahan tercampur merata. Karena saya tidak punya tepung roti yang berwarna putih, saya hanya memakai tepung panir yang berwarna orange. Agar mudah dalam mengaduknya, saya ganti ya teman-teman menggunakan sendok makan. Lalu tambahkan dengan 1 butir telur ayam. Kemudian aduk kembali hingga semua bahan tercampur merata. Jika semua bahan sudah tercampur merata dan rasa pun sudah pas, lalu sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan wadah. Saya menggunakan loyang ya teman-teman, bisa kalian sesuaikan saja. Lalu ambil 1 sendok makan adonan. Kemudian bulat-bulatkan seperti ini ya teman-teman. Untuk banyaknya, besar kecilnya bisa kalian sesuaikan saja dengan selera kalian masing-masing. Setelah adonan dibulat-bulatkan, lalu sisihkan di wadah atau di loyang. Lakukan hingga selesai, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Nah, ini dia bola-bola dagingnya sudah dibentuk. Jadinya lumayan banyak ya teman-teman.
Untuk satu resep ini saya tidak masak semua ya. Saya hanya masak sebagian dan sebagian lagi untuk saya jadikan stok makanan. Selanjutnya siapkan bawang merah sekitar 4 siung, bawang putih 1 siung, lalu tambahkan dengan lada bubuk dan juga pala bubuk secukupnya. Tambahkan sedikit air untuk memudahkan menghaluskannya. Haluskan dan sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya panaskan minyak goreng lalu tumis bumbu yang telah dihaluskan. Jika masih ada tersisa bumbu di wadah blender, lalu tambahkan sedikit air dan campurkan. Tumis hingga harum dan tidak bau langu lagi. Tambahkan dengan garam, gula merah, air, dan penyedap rasa secukupnya. Lalu tambahkan dengan saus tomat, kecap asin, saus teriyaki, dan juga kecap manis. Lalu masukkan bola-bola daging. Jika bola-bola daging telah dimasukkan, jangan langsung diaduk ya, karena rawan sekali hancur. Nah, jika sekiranya daging sudah kokoh, lalu aduk. Masak hingga kuah menyusut ataupun mengental. Jika sekiranya kurang bumbu, boleh kalian tambahkan. Masak dan aduk kembali hingga kuah mengental, atau bisa kalian sesuaikan saja kekentalan yang kalian inginkan. Jika rasanya sudah pas dan sekiranya sudah matang, lalu angkat dan sisihkan di wadah. Nah, ini dia bistik bola-bola daging sapinya sudah jadi. Aromanya harum sekali ya teman-teman. Enak banget dimakan dengan nasi putih. Untuk memperlengkap dan mempercantik penampilan, saya tambahkan dengan buncis yang sudah direbus ataupun dikukus. Untuk banyaknya bisa kalian sesuaikan saja. Lalu tambahkan dengan wortel yang sudah direbus ataupun dikukus. Dan tambahkan dengan potongan kentang yang telah digoreng. Jika telah ditambahkan dengan topping sayuran yang sudah direbus dan sudah digoreng, agar rasanya lebih enak lagi dan lebih cantik lagi, tambahkan dengan taburan bawang goreng. Nah, ini dia bistik daging sapi berikut toppingnya sudah jadi ya teman-teman. Selain penampilannya cantik dan menggugah selera, dijamin ini rasanya enak banget. Kalian wajib banget coba resep ini. Selain bisa dikonsumsi sendiri, juga untuk jadi sajian pada saat ada acara-acara, ataupun bisa untuk dijadikan ide jualan, menu catering, ataupun nasi box. Dan aromanya wangi sekali. Saya akan cobai ya teman-teman. Kita cek dalamnya itu seperti apa sih. Nah, ini dia teman-teman, empuk dalamnya. Dan ini enak banget ya teman-teman rasanya. Dimakan hanya dengan kuahnya saja sudah enak banget ini teman-teman, apalagi ditambah dengan bola-bola daging sapinya. Semoga kalian suka dengan videonya, semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi. Jika sekiranya video resep-resep dari kami ini sangat bermanfaat dan menginspirasi bagi kalian, boleh kalian bagikan sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Selamat mencoba ya resepnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.